Santen ini ada kegiatan unik dari para nelayan di Pulau Santen itu, yaitu namanya jaring pakis istilahnya. Nah, jaring pakis setelah akhir-akhir ini pada era sekarang itu sudah hampir hilang, tapi di Pulau Santen ini masih dipertahankan. Ini adalah budaya daripada para nelayan dulu. Jadi mereka dengan bersama-sama bergotong royong ya, jaring istilah itu, sama di laut lepas, habis itu terus mereka bersama-sama menarik, namanya itu jaringnya ditarik bersama-sama. Nah ini budaya gotong royong dalam nelayan ini harus kita pertahankan. Budaya gotong royong ini yang harus dipertahankan. Di beberapa tempat memang masih sudah hampir hilang. Nah, memang walaupun ada beberapa tempat masih ada, tapi di desa di Pulau Santen ini, di Santen ini masih dipertahankan oleh nelayan di Pulau Santen. Sekitar pantai di Banyuwangi ini punya budaya ataupun kebiasaan masing-masing, apakah itu mencari ikan atau cara bernelayan dan sebagainya. Nah, itu harus kita pertahankan. Kedepan mungkin insya Allah di sini akan ada beberapa hari, karena kebetulan ini juga bulan Suro ya, Muharram, ada kegiatan namanya petik laut yang ada di Pulau Santen ini. Dan itu dilakukan besok, akan kita lihat budaya itu, akan kita lihat di destinasi pantai yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang paling terdekat aksesibilitasnya dari kota menuju ke pantai ini. Di tempat ini banyak bermacam-macam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bisa di sini untuk terapi untuk berendam di pasir yang sangat diyakini dari masyarakat untuk bisa menyembuhkan seperti hipertensi, stroke itu, dan kemudian untuk diabetes dan lain-lain. Juga di sini juga ada sebuah penangkapan ikan yang sifatnya tradisional, yang namanya jaring pakis. Jaring pakis ini adalah penangkapan ikan di zaman nenek moyang kita. Ini masih diuri-uri di sini, masih dipertahankan ya, dengan cara menggunakan jaring. Ini ada dua orang menarik jaring, jaringnya ditebar ke laut, kemudian ditarik, dia akan mendapatkan ikan. Ini ada sebuah peralatan tradisional yang selalu dilakukan oleh masyarakat nelayan di Pulau Santen ini. Dan Pulau Santen ini alhamdulillah pada bulan ini, nanti pada tanggal 5 dan 6 ini, oleh Kementerian Pariwisata sebagai tempat untuk gerakan bisa. Apa bisa itu? Bersih, indah, sehat, dan aman. Pulau Santen ini di brand oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi bersama SKPD terkait, juga bersama dengan Kementerian Pariwisata untuk direvitalisasi kembali. Kami melihat adanya aktivitas nelayan yang masih menggunakan jaring tradisional yang namanya jaring pakis, dan itu hanya ada di Pulau Santen sama Pantai Cemara yang masih bertahan dengan model transisi jaring ikan laut dengan jaring pakis. Perlu diketahui juga panjang dari jaring pakis ini adalah 120 meter. Itu ada 2 kapal yang nanti yang diseberangkan ke laut, nanti mereka menarik lagi ke darat dengan posisi agak berjauhan sesuai dengan panjang jaring tersebut. Dan hasilnya, kalau hasil ikan laut yang didapatkan dari menjaring dengan jaring pakis ini, apa yang ada di musim laut pada hari itu yaitu kebanyakan ada ikan cumi, ada sempunit, teri sekul, ya semacam itulah. Kalau yang ikan besar nggak mungkin masuk ke dalam jaring itu. Hanya ikan-ikan kecil yang pada hari itu musim ada di pantai Selat Bali.
Jadi ikan ini langsung dijual dalam keadaan segar, Pak ya? Masih dalam keadaan segar. Dan itu kadang-kadang kalau sore atau pagi biasanya ada pembeli yang dari pasar, mereka para penjual yang ada di pasar mereka langsung membeli, atau masyarakat lain yang memang pengunjung pantai ini untuk membeli ikan segar yang langsung didapat dari para nelayan tersebut. Dan itu akan sebenarnya ini jadi tradisi kita, teman-teman yang ada di Pulau Santan, ada Pok Darwis, jadi atraksi, salah satu atraksi yang bisa mendatangkan pengunjung wisata kalau mereka jeli untuk memanfaatkan peluang ini sebagai destinasi. Kalau di pantai lainnya nggak ada, di pantai Muncul atau nggak ada kan, Pak? Hanya ada tiga tempat, Pantai Sari, Pantai Cemara, dan Pantai Pulau Santan. Insya Allah yang lainnya sudah kayaknya tidak melakukan itu. Yang masih bertahan hanya tiga tempat ini. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali mungkin dari teman-teman atau warga siapapun, monggo kalau mau berkunjung ke Pulau Santan dari pagi sampai sore, tradisi jaring dengan jaring pakis masih tetap dijalankan di Pantai Pulau Santan ini. Terima kasih.
Biala aja tuh apa ya? Pak, berapa panjang dari jaring ini, Pak? 80, Oh, 80 meter. 8 depa, Oh, 8 depa. 8 depa. depa itu 1,5 meter yo. sama setengah, Berarti sekitar 60 meter. 120 meter. Iya, 80 ya. Iya. Iya, 120 meter itu. Ini nanti dimasukkan dari dikelilingkan ke laut, Pak ya? Dijalankan di laut Dua ya? kapal ya. Rong Dua kapal kapal? ya. Dua Oh, kapal. pakai 2 kapal. Itu jaring. Naik kapal, Namanya jaring apa ini, Pak? jaring pakis, Oh, jaring pakis. tarik dikit. Dilihat dari pantai Pulau Santen ini. Apalagi di sini kalau setiap sore ada kegiatan orang menjala ikan ya. Iya. Nah, itu bisa jadi acara apa ya? Acara paketan untuk wisata. Karena melibatkan nelayan tradisional juga mungkin pengunjung mau ikut jalo apa ikut jaring apa manen juga bisa. Ya sepertinya memang Jadi di sini atraksi- aja, Pak ya, atraksi kayaknya ya. Insya Allah gitu. Nah, Kalau di pantai pun nggak di ada. lain tempat sudah ada orang jolo jaring itu sudah ada. Yang dinamakan menjaring itu biasanya pakai 2 kapal. 2 kapal itu jaring itu dilempar ke laut, dilepas di laut. Nanti setelah lepas semua sudah dilepas, ditarik di pinggir bersamaan. Dan 2 kapal itu nanti yang nelayannya yang narik. Kalau masyarakat mau bisa monggo ikut manen ya, ikut jolonya juga, jaringnya juga Ikut narik juga, Pak ya. narik juga, ikut yang milih ikan juga bisa. Itu jam berapa biasanya acara? Biasanya pagi sampai jam 9, sore pun juga ada. Nah, sampai jam 3 sampai jam 5. Pagi itu biasanya sampai jam subuh sampai jam 9 ya. Jam 9 pagi. Ya, Di di Pantai sini. BUM sekarang sudah tidak ada karena BUM sudah di PT Pelabuhan Pelindo yang menangani. Jadi tidak diperbolehkan orang jaring di sana. Yang bisa hanya di Pantai Syariah ini aja. Di lain tempat sudah tidak ada, hanya di Pantai Syariah. Sementara ini yang kita ketahui itu. Kalau bersih-bersih ini mulai jam 2 sampai jam 5. Gak mari, Pak. Masalahnya ini ikonnya Pak Pulau Jam Santen. 6 udah rontok lagi. Kenapa dinamai Pulau Santen? Karena ikonnya Nggih. pohon santen. Jadi kalau memang rontokannya itu memang kita tidak bisa tetap dikerjakan, dibersihkan. Cuman kan dalam jarak selang waktu hanya berapa menit sudah rontok lagi. Itu yang memang kendala tersendiri untuk kebersihannya. Tapi tetap tiap hari diusahakan ricik-ricik lah lari. Apalagi menjelang gerakan Indonesia Bisa. Sebenarnya alamnya ini bagus, Pak. Memang saat ini kayaknya kurang perawatan aja ya, Pak ya. Kurang perawatan dan pengembangannya mungkin, Pak. Memang kendalanya kan memang dulu Pak Darus ini kan lengkap 28 orang ya kalau nggak salah. Nah sekarang tinggal 4 orang. Itu yang kendalanya di sana. Memberdayakan 4 orang ini yang agak sulit. Itu yang perlu Bima sama yang pemencalan lagi. Setiap harinya, Pak. Oke. Artinya kan kita butuh kerjasama dengan ya pemangku wilayahnya dengan Kodim yang di tanah itu kan gitu. Ya mungkin nanti setelah adanya Indonesia Bisa ini Pulau Santen Mudah-mudahan. akan menjadi lebih wah lagi, kembali Kembali, bangkit ya. lagi seperti masih bernama
Pantai Syariah. Harapannya itu. Tapi memang butuh banyak inovasi lagi seperti yang dulu. Ini inovasi dari nol lah ya Pak ya. Ya kembali nol lagi. Kembali nol lagi. Kembali nol lagi. Kita coba untuk membalikan pada saat masih rame-ramenya sebagai wisata Pantai Syariah. Waktu itu pembukaan Pantai Syariah waktu Iya. hanya di Pulau Santun yang masih berjalan dengan baik sampai hari ini.